teorema 3.1. Di dalam teorema 3.1 ini kita dimisalkan B bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Maka setiap bilangan bulat positif n dapat dituliskan secara tunggal dalam bentuk n sama dengan a k dikali b pangkat k ditambah a k min 1 a k dikurangi a k dikurangi 1 dikali b pangkat k dikurangi 1 ditambah a k dikurangi 2 dikali b pangkat k dikurangi 2 ditambah seterusnya hingga ditambah A1 dikali B ditambah A0 dikali B pangkat 0. Dengan K, suatu bilangan bulat tak negatif, AC adalah suatu bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan AC, kurang dari sama dengan B dikurangi 1, untuk C sama dengan 0,1,2, seterusnya hingga bilangan K. Dan koefisien AK tidak boleh sama dengan 0. Next. Sebelum pembuktiannya, untuk mendapatkan representasi dari N seperti A0, di mana A0 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B dikurangi 1. Jika Q0 tidak sama dengan 0 atau masih bisa dilanjutkan proses algoritma pembagiannya, kita membagi Q0 dan B sehingga didapatkan Q0 sama dengan B dikali Q1 ditambah A1 dan seterusnya hingga QK dikurangi 1 sama dengan B0 B dikali 0 ditambah AK, di mana AK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B dikurangi 1. Nah, langkah terakhir dari proses ini terjadi apabila kita memperoleh nilai Q terakhir itu sama dengan 0 atau hasil baginya itu 0. Lalu kita dapat memperhatikan bahwa dalam penerapan algoritma pembagian tersebut, kita memperoleh hasil bagi yang memenuhi N pasti lebih besar dari Q0, lebih besar dari Q1, lebih besar dari Q2, lebih besar seterusnya hingga lebih besar sama dengan 0. Halo, coba di slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Itu loh, yang ini enggak, yang barusan. Nah, itu kan N sama dengan B kali Q0 ditambah A0 ya. Dengan A0-nya itu siapa? Lebih besar sama dengan 0 atau dan kurang dari sama dengan B dikurangi 1. Oke, A0-nya itu di situ siapa? Sisa dari proses algoritma pembagiannya yang pertama. Dari N. Oke, sisanya ya. Ya. Oke, N-nya siapa? N-nya itu bilangan awal, bilangan yang akan direpresentasikan. Oke, terus B? B itu pembagi. B itu bagi Q0. Q0 itu hasil bagi dari N dan B. Ya, oke. Nah, di situ A0-nya sisanya ya. Sisanya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Ya. Nah, di sini kalau mau kurang dari sama dengan boleh B yang 1 ya. Ya, sudah. Oke. Lanjut. Teman-teman nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Masih lanjut. Bisa dipahami, Bu. Mungkin saya bisa lanjut. Ya. Karena barisan Q0, Q1 dan Q2 dan seterusnya itu adalah suatu barisan turun dari bilangan-bilangan. Maksudnya suatu barisan turun itu ya karena Q0 lebih besar dari Q1, lebih besar dari Q2 dan seterusnya. Dan bilangan-bilangan bulat tak negatif. Maka barisan ini akan berakhir pada suku 0. Selanjutnya dari persamaan pertama, dari yang tadi itu N sama dengan B kali Q0 ditambah A0. Itu kita substitusikan yang bawahnya itu tadi. Q0 kan sama dengan B dikali Q1 ditambah A1. Dan selanjutnya sampai akhirnya nanti
saat Q sama dengan 0 akan menghasilkan N sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah A K dikurangi 1 dikali B pangkat K kurangi 1 ditambah seterusnya hingga ditambah A2 dikali B pangkat 2 ditambah A1 dikali B ditambah A0. Di mana syaratnya itu 0 kurang dari sama AC lebih besar sama dengan dari 0 dan AC kurang dari sama dengan B-1. Untuk J, N sama dengan AK dikali B pangkat K dan seterusnya, di mana AC lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1 dan representasi N sama dengan CK dikali B pangkat K ditambah CK dikurangi 1 dikali B pangkat K dikurangi 1 dan seterusnya, di mana CJ itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1. Jika kedua persamaan tersebut kita eliminasi atau dikurangkan, maka diperoleh N sama dengan AK dikurangi CK dalam kurung dalam kurung AK dikurangi CK tutup kurung dikali B pangkat K dan seterusnya hingga A0 dikurangi C0. Jika dua representasi dari N tersebut berbeda, maka ada bilangan bulat terkecil C 0 kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan K. Sedemikian sehingga AC tidak sama dengan CC. Jadi B pangkat C kurung kurawal dalam kurung AK dikurangi CK dikali B pangkat K dikurangi C dan seterusnya sama dengan 0 sehingga di AK dikurangi CK dalam kurung dikali B pangkat K min C dan seterusnya sama dengan 0. Lalu kita kurangkan kedua ruasnya dengan AC min CC seperti yang ditampilkan. Mungkin kalau diomongkan agak susah ya. Sehingga hasil akhirnya itu AC min CC sama dengan B, di mana B itu dikeluarkan dari persamaan yang sebelumnya itu. Ini berarti bahwa B habis membagi AC min CC. Karena 0 kurang dari sama dengan AC kurang dari B. Dan 0 kurang dari sama dengan CC kurang dari B. Maka kita eliminasikan min B kurang dari AC min CC kurang dari B. Sehingga AC min CC sama dengan 0 dan AC sama dengan CC. Jadi representasi dari N adalah tunggal. Nah, kalau bilang pertidaksamaan, saya balik. Nah, kalau bilang pertidaksamaan ini kita ngomongnya yang tengah dulu ya. Misalkan AC dikurangi CC itu lebih dari negatif B dan kurang dari B, ya. Oke, sebentar. Ini yang untuk garis terakhir ya. Kan AC dikurangi CC sama dengan B, itu kok ada kurung kurawal, maksudnya apa? Maksudnya mungkin karena ini sesuai dengan buku, jadi maksudnya kurung dalam kurung gitu. Iya, maksudnya dalam kurung itu himpunan apa? Iya, bukan himpunan maksudnya. Salah. Bukan himpunan, berarti hanya perkalian biasa. Iya, kurung biasa aja kan? Itu B-nya kan pakai sifat apa? Sifat pakai sifat ya, apa? Distributif. Distributif ya. Oke, coba. Ya. Dari yang suku terakhir itu B-nya kalau difaktorkan berarti kan tinggal yang di dalam kurung saja itu ya. CC. Apa itu? CC apa itu? Min plus. Kok ada min plus? Apa plus? Oh, ketambahan ketikan. CC plus 1. CC plus 1 dikurangi AC plus 1 ya? Oke, B-nya kan udah di luar. Terus yang ini suku kedua itu B-nya tinggal pangkat K dikurangi J dikurangi 2.
Nah, terus kalau yang suku pertama kok tetap B pangkat K min J? Oh, kurang ketikan Bu juga, Bu. Kurang. Jadi seharusnya B pangkat K dikurangi J dikurangi 1. Nah, itu ya. Untuk direvisi Y, loh. Y. Oke. Kita next, Mbak. Nah, dari teorema tadi kan jika N sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah AK dikurangi 1 dikali B pangkat K dikurangi 1 dan seterusnya hingga hingga ditambah A0 terakhirnya, yaitu N dinyatakan sebagai jumlahan dari perpangkatan bulat dari B. N dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan AK, AK-1, AK-2, dan seterusnya hingga A0 dalam basis B. Pernyataan bilangan bulat N seperti ini dikatakan bahwa N dituliskan dalam basis B. Basis untuk penulisan lambang bilangan bisa bermacam-macam. Misalnya tadi bilangan desimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9, lalu bilangan biner yaitu basis 2 terdiri dari angka 0 dan 1, lalu bilangan kuarter atau basis 4 yaitu terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Bilangan oktadesimal basis 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan heksadesimal yaitu basis 16. Yang notasinya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A, B, C, D, E, F. Di mana A, B, C, D, E, F ini mempresentasikan angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Lalu tidak hanya itu, basis bilangan itu tidak hanya ini saja. Jadi ada basis bilangan 3, basis bilangan 7, 5. Gitu. Lalu umumnya lambang dasar untuk basis B adalah kurang-kurang sebelumnya. Untuk basis B itu sendiri, angka seandainya kita memiliki suatu bilangan bulat dengan basis B, maka angka yang berada dalam basis B itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga B dikurangi 1. Ya. Next. Mbak. Lalu ini ada contoh 3.2. Misal B sama dengan 5 sebagai basis penulisan. Lambang dasarnya adalah 0, 1, 2. Oh, angkanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalnya suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N sama dengan 3 kali 5 pangkat 4 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 0 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 ditambah 4. Karena sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya tadi, kita bisa tuliskan angka N itu sama dengan 32.014 dalam basis 5. Jika N ingin ditulis dalam basis desimal atau basis 10, tinggal kita hitung 3 kali 5 pangkat 4 dan seterusnya itu. Jadi kalau dalam basis 10, angka N itu adalah 2134. Jika ingin melambangkan N dalam basis lainnya, misal basis 8, cara pengerjaannya seperti dalam proses pembuktian 3.1, yaitu algoritma pembagian. Kita menggunakan N itu sama dengan 2134 dalam basis 10. Nah, kita bagi 8. Jadi pembagi B sama dengan 8, N-nya sama dengan 2134. Dan mendapatkan dengan proses algoritma pembagian mendapatkan 2134 sama dengan 8 kali 266 ditambah 6 dan seterusnya sehingga dapat mendapatkan penjabaran angka tadi 8 pangkat 3 dikali 4 ditambah 8 pangkat 2 dikali 1 ditambah 8 kali 2 ditambah 6. Nah, berarti 2134 dalam basis 10 sama dengan
4126 dalam basis 8. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, sebentar. Baik. Kalau basis 10, oke kita bilang 2134 ya. Tapi kalau selain basis 10, nggak boleh bilang 2000. Ya, 4126. Kenapa? Karena 2134 itu kalau diubah ke dalam bentuk ini, basis berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2 2 kali 10 pangkat 3 2 1 kali 10 pangkat 2 kali 10 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 3 kali 3 ditambah 3 kali 10 ditambah 4. Iya. Nah, itu kan 2 menempati ribuan, 1 ratusan, 30-annya. Tapi kalau yang di mana ini di basis selain 10 kan tidak seperti itu, ya. Bacanya hati-hati. Oke, silakan. Mungkin bisa lanjut. Berdasarkan teorema 3.1, setiap bilangan bulat positif dapat ditulis dalam basis 2, yaitu N sama dengan A. N sama dengan AK dikali 2 pangkat K ditambah AK dikurangi 1 kali 2 pangkat K dikurangi 1 dan seterusnya sehingga ditambah A0, yaitu yang terakhir ya. Dengan AI AI adalah 0 atau 1. Itu dalam basis 2. Untuk contohnya, contoh 3.3. Mana 100 110 dalam basis 2 dapat kita tuliskan 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0. Sehingga kalau kita jadikan dalam basis 10 langsung dioperasikan, dikerjakan, jadi 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 4 dikali 0, 0, 2 pangkat 3 dikali 0, 0, 2 pangkat 2 itu 4, 1 kali 2, 2, tambah 0, sehingga hasilnya 38 dalam basis 10. Koefisien A dalam ekspansi jumlahan disebut angka atau digit. Angka biner biasa disebut dengan bits, yang merupakan singkatan dari binary digits, istilah dalam komputer. Lanjut, Mbak. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Dilanjutkan aja. Mengubah penulisan lambang bilangan dari basis desimal ke basis non-desimal menggunakan proses algoritma pembagian berulang-ulang. Kalau tadi kita menggunakan substitusi dari algoritma pembagian, yaitu yang Q0 sama dengan B kali Q1 dan seterusnya. Nah, di sini lebih gampang. Di mana kita tuliskan di contoh 3.4 ini kita mengubah 116 menjadi 116 yaitu dalam desimal ke dalam non desimalnya yaitu basis 2. Nah, kita bagi angka 116 itu dengan 2 menggunakan algoritma pembagian, sehingga 116 sama dengan 2 kali 56 dengan sisa 0, lalu 58 maksud 2 kali 58 ditambah 0, lalu 58 sama dengan 2 kali 29 sisanya 0, lalu 29 sama dengan 2 kali 14 sisanya 1, dan seterusnya, sehingga 2 itu dikali 0 dimana sisanya. Nah, lalu untuk menuliskan bilangan bulannya dalam non desimal itu kita tulis dari bawah ke atas, karena kan urutannya itu awalnya kalau disubstitusikan urutan yang paling bawah itu kan AK, dan yang paling awal dalam N itu adalah AK juga. Jadi yang paling bawah. Jadi 1110 100 itu dalam basis 2. Lalu mengubah penulisan lambang bilangan dari basis non desimal ke basis desimal. Ya seperti tadi, kita mungkin istilahnya kita
tuliskan dalam bentuk panjang, lalu kita jumlahkan dan pangkatkan basisnya. Jadi contohnya itu contoh 3.5. Dari 3201 dalam basis 4 ke dalam basis decimal, 3 kali 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 pangkat 2 tambah 0 kali 4 ditambah 1, kita jumlahkan dan kalikan sehingga hasilnya 225 dalam basis 0. Dalam basis 10. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Izin bertanya, Mas. Oh iya. Ya, biar nggak asing, karena ini masih asing di telinga saya. Saya mau tahu apa isi basis itu, Mas. Kalau sepemahaman saya, ya, basis itu seperti apa yang melambangkan bilangan bulat itu ada mana ya? Basis itu kayak basis itu ya kayak desimal gitu kan. Basis 10 itu ada 10 angka ya, itu 0, 1, 3. Dan basis 2 itu ada 0, 1. Jadi mungkin kalau dari pengertiannya susah ngomongnya saya. Mungkin ada yang lain. Atau mungkin masnya ada bingung di dalam basis itu maksudnya apa itu ya apa? Oh, gini Mas, kan saya tuh menerima basis, basis itu gini, tapi nggak tahu artinya basis itu apa gitu. Mungkin izin berpendapat boleh? Oh iya. Kalau misalkan basisnya disebut kayak bilangan yang menjadi dasar, terbentuknya bilangan lain seperti itu, apa boleh? Nah, itu lebih bisa dipahami. Iya. Ya. Bisa diulangi, Mas? Mau saya catat. Bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain. Bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain. Oke, terima kasih, Mas. Berarti nggak? Mungkin sudah ada pertanyaan lagi enggak? Oh, sebentar Mas Carlos. Tapi di basis 16 itu ada A, B, C gitu, Mas. DE itu kan bukan bilangan. Maksudnya kan ya 16-nya itu loh yang jadi basisnya kan, bukan ABCD-nya. Oh. Ini kan basisnya 2, kan kayaknya basisnya kan. Yeah. Basis itu yang misalkan 116 nih. Basisnya itu 2. Berarti kan apa sih yang mempengaruhi? Pokoknya yang dibagi dengan 2 itu. 116 dibagi 2 berapa? Nanti ada sisa hasilnya. Baik. Terima kasih, Mas. Iya, izin masuk ya. Iya, kalau menurut saya, basis itu adalah bilangan pokok yang dikalikan berulang. Seperti itu. Jadi, tadi kenapa kok ada basis 10, ada basis 2? Ya, itu kan tadi, aku izin cari dulu ya. Misal kayak ini, basis 2. Nah, ini basis bilangan pokok yang dikalikan secara berulang-ulang, itu disebut basis. Seperti itu kalau sepenangkapan saya. Mungkin ada gambaran lain dari teman-teman? Kalau saya sih lebih setuju dengan pendapatnya Mas Carlos, karena dasar untuk membentuk sebuah angka gitu, sebuah bilangan yang dijadikan dasar untuk membentuk sebuah angka gitu. Itu lebih mudah dipahami. Iya. Ya. Mungkin ada yang lain, diskusi yang lain, bahan diskusi atau gimana? Atau mungkin lanjut saja ya? Oke. Lalu di sini ada basis 16. Ya. Dimana seperti yang dikatakan Mas bilang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F.
di mana A, B, C, D, E, F ini menyatakan angka-angka yang bersesuaian dengan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dalam basis desimal. Lalu untuk representasikannya, yaitu pada contoh 3.6, di mana ada bilangan dalam basis 16, yaitu 2AC3. Cara untuk kita mempresentasikannya ke dalam basis desimalnya itu sama seperti kita jabarkan ke dalam bentuk pangkat basis tadi, di mana 2 kali 16 pangkat 3 ditambah A itu kan mempresentasikan angka 10 dalam desimal. Jadi A itu sama dengan 10, jadi A kali 16 pangkat 3, 10 kali 16 pangkat 3, C 12 kali 16 ditambah 3. Di mana 2AC3 dalam basis 16 kita jabarkan seperti tadi, dan kita jumlahkan, pangkatkan, kalikan hingga hasilnya 10.947 dalam basis desimal. Lalu untuk contoh soal nomor 2 juga, FA0 dalam basis 16 kita representasikan dalam basis desimal sehingga mendapatkan angka 4.000 dalam basis desimal. Next, Mbak. Izin bertanya, Mas. Oh, oke. Ini yang nomor 1 itu pangkatnya kok sama yang 2 kali 16 pangkat 3 sama 10 dikali 16 pangkat 3. Ya, salah ketik. Tipu. Jadi itu nanti 2 ya, yang 10. Ya, 10 kali 16 pangkat 2. Makasih. Oke, makasih juga atas koreksinya, Mbak. Mungkin lanjut ke latihan soal. Mungkin ada yang bisa ngerjakan langsung atau mungkin Izin mencoba, Mas. Oh, nggih, silakan. Anotit. Ya, nggih. Ini mau pakai cara apa, Mas? Untuk disusun algoritma pembagian atau yang seperti terserah. digit itu? Terserah. Terserah masing. Oke, berarti saya mau coba dengan digit biner. 547 itu bisa ditulis dengan 10 dikalikan 54 ditambah 7. 54 bisa ditulis dengan 10 kalikan 5 ditambah 4. Nah, terus 5 ini sebentar. Izin ini- masih kalang. Okay. Ini kayaknya harusnya nih dari desimal ke basis 10. Bukan dari basis 10 ke basis 10. Oh iya, maaf. Lupa, Mas. Mas, ya. Ya, ini soalnya kan itu di makalah katanya ditulis kalau nilai 10 ini tidak ditulis kalau indeksnya 10 gitu. Ya enggak? Di makalah. Iya. Jadi bingung gitu. 547 mau dijadikan Itu ya. ketiga. Kalau nggak ada basisnya itu ya basis 10. Tapi kalau mau 11 ya nggak apa-apa ya. 3 kalikan 1, 8, 6. Sebentar saya pastikan dulu. Hitung-hitungan saya. 186 kali. Kebanyakan. Maaf. 1, 8, 2 tambah 1. 3 kalikan 1, 82. Ya, kemudian lanjut 182 bisa ditulis dengan 3 dikalikan 60 tambah 2. 60 bisa ditulis dengan 3 kalikan 20 tambah 0. 20 bisa ditulis 3 dikalikan 6 tambah 2. 6 bisa ditulis 3 kalikan 2 ditambah 0. Kemudian 2 bisa. Dengan begitu diurut dari bawah ke atas menjadi 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3. Apakah seperti itu?
Apakah seperti itu ya? Mungkin yang B, yang C langsung di skip atau dikerjakan Mbak Angel? Ya, mungkin kalau teman-teman sudah paham, bisa langsung aja ya. Bagaimana Ya. untuk teman-teman? Mungkin teman-teman juga mau mengerjakan Oh ya. atau Iya. mengoreksi. Ya mungkin lanjut aja gitu. Nah, Mas, ya. Nah, sesuai yang sebentar. Ini salah. Salah ketik masih ya. Itu 20 sama dengan 6 kali 3 ditambah 0 ini seharusnya 0 itu 2 ya. Oke. Jadi yang benar, nyanya Mas Gilang benar. Benar sekali. 20, 20, 21 dalam basis 3. Mungkin langsung ya. Lalu untuk 972 ya mungkin tahu lah. Oke. Dan 2004 caranya dengan tinggal menjabarkan dan mengkalikan dan menjumlahkan gitu. Ya, Izin masuk mungkin ya. lanjut aja. Ya. Sebentar. Yang ini, sebentar. Apa bukan 12 jadinya? Harusnya 1. Oh, 1 Mas, itu 2, Ya. tipe 1. Wah, banyak tipenya Mas. Maaf Mas. Kerjakannya malam-malam kayaknya. Oh iya. Maaf. Oke. Makasih atas koreksinya Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau mungkin lanjut ya. Oh, bisa lanjut ya. Nah, kalau setelah mungkin kalau tabel di sini ada tabel di mana basis daftar dari basis 10, basis 2, basis 4, basis 8 dan basis 16. Di mana 1 sama-sama 1 semua. Dan basis 10 saat 2, basis 2-nya itu 10. Karena pengulangan 0, 1, karena 2 itu tidak ada di basis 2, langsung lompat ke 10. 1, 0. Bacanya 1, 0. Dan seterusnya. Begitu pula dengan basis 4, 1, 2, 3. Di mana 4 dalam basis 10, dalam basis 4 itu 1, 0. Dan juga basis 8 dan basis 16, di mana di dalam basis 16, 16 dalam basis 10 sama dengan 1, 0 dalam basis 16. Tabel konversi ini membantu dalam mengubah lambang bilangan dalam basis-basis 4, 8, dan 16 ke basis 2 atau sebaliknya. Untuk mengubah lambang bilangan dari basis 2 ke basis 8, lambang bilangan dalam basis 2 dikelompokkan 3 angka karena 2 mengangkat 3 gitu. Ya. Kalau dalam pengertiannya gitu nanti di depan. Dan lalu ganti tiap kelompok tersebut dengan angka yang sesuai dengan angka pada basis 8. Untuk mengubah lambang bilangan dalam basis 8 ke basis 2, cukup hanya menggantikan angka-angka yang pada lambang basis 8 dengan angka-angka yang sesuai dengan basis 2. Dengan catatan, tiap satu angka pada basis 8 disediakan 3 tempat pada basis 2. Misalkan 2 dalam basis 8. Nah, kita lihat 2 basis dalam basis 8. Kalau dari caranya kan kita kasih 3 tempat. 3 tempat untuk di dalam basis 2, di mana 2 dalam basis 8 itu adalah 10 dan 1 dalam basis 8 itu adalah 1 dan seterusnya. Balik ulangi nak, ulangi pernyataannya balik. Balik yang dari mana Bu? Ya mulai yang 2 dalam basis 8 mau yang ngomong. Oh, kan 2 dalam basis 8 itu kalau dari informasi yang kita barusan tadi, pernyataan yang kita dapat, di mana kalau dalam basis 8 ke dalam basis 2 kita bisa ubah dengan
kita bisa ubah dengan cara pertama kita sediakan 3 angka. Ya, 3 tempat untuk angka-angka dalam basis 2. Coba Dimana Jim, kalau bilangan, halo, sebentar. Kalau dalam basis 8 bilangannya apa saja, Nak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Nah, 2 dalam basis 8 berapa nilainya? Bagaimana, Bu? Nah, dalam basis 8, 2 itu berapa nilainya? 2. Hah? Maksudnya 2 kan? Kok dari 3 basis tempat 8. mau ya maksudmu? Jangan membaca aja, kamu baca malah keliru kabeh. Enggak, Bu. 2 Udah kan? dalam basis 8 kita sediakan kalau seandainya kita representasikan ke dalam basis 2. Nah, itu kita sediakan 3 tempat. Nggak usah ngomong ngono, nggak usah ngomong disediakan tempatnya, nggak usah ngomong. Kalau dalam basis 2 bilangan yang ada hanya berapa? 1 dan 0. 1 dan Iya, 0 dan 1 saja kan? Ya, nggak usah disediakan sekian tempat. Jadi malah kebanyakan mikir kamu, Nak. Ya jangan, tapi kak rumah-rumahnya tambah susah, tambah gak jelas. Karena saudara membaca tapi nggak paham yang dimaksud. Nah, dalam basis 8, 2 itu ya tetap 2. Kalau dalam basis 2, 8 itu berapa? Dalam basis 2, 8 adalah 1, 0, 0, 0. Ya. Ya. Mungkin dilanjutkan ya, coba lanjutkan. Mungkin lanjut. Halo? Wah. Belum pindah dah. Ini sudah ganti slide. Mohon maaf, barusan saya terlempar. Langsung lompat ke operasi aritmatika pada bilangan bulat non desimal. Operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian pada bilangan bulat yang terrepresentasikan ke dalam basis non desimal bisa dilakukan dengan langkah-langkah sama seperti operasi pada bilangan bulat desimal itu sendiri. Contohnya pada contoh 3.11, selesaikan operasi pada bilangan-bilangan bulat basis biner di bawah ini. Contohnya 10111010 ditambah 1001111. Kita jumlahkan. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1 dalam basis biner kan 10. Jadi ditulis 0, satunya simpan ke depannya, istilahnya gitu. Jadi 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 0. 1 ditambah 1 ditambah 1, 1, simpan 1. 1 ditambah 1, 0. Simpan 1. 1 ditambah 0 tambah 0, 1. Dan 1 tambah 1, 10. Ya. Jadi hasil jangan hanya dibaca, Non. Coba dituliskan di atasnya yang mana yang ditambahkan, disimpan, ditambah, disimpan, itu mana coba. Ya. Pakai annotate di atasnya, di situ. Ini kan 0 ditambah 1 ditambah. Hasilnya 1. Nah, 1 ditambah 1 ini kan hasilnya 10. Di mana kita masukkan 0 sini, disimpan 1 di sini. Ya. Nah, lalu 1 ditambah 1. 0 disimpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1. 11. Jadi 1 sama disimpan 1 di sini. Ditambah 11 ditambah 1. Basis 2 ada 11 loh ya, Nak. Ada. 1-1 nggih. 1-1 nggih. Mohon maaf, Bu. Nggih. 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 1-1. 1 dimasukkan, 1 disimpan. 1 ditambah 1 0. 1 0. Jadi 0 disimpan 1, 1 ditambah 1 1 ditambah 0 tambah 0 1 dan 1 ditambah 1 adalah 1 0. Langsung masukkan. Jadi hasilnya adalah 1 0 1 0 1 0
1. Temannya ada yang tahu nggak? ditanyakan? Yang lain paham nggak? Kalau belum paham bertanya. Kalau wes ya wes. Paham Ibu. Tapi Paham, agak Ibu, terlambat enggak? Bu. Hah? Agak kayak belum hafal gitu. Kalau 1-1 itu apa gitu. Kalau 1-0 kan sudah Nah, tahu dua. ya lanjut. Piye? Tanyalah nak pada Lalu- kelompok nak. Lalu ada soal 111 011 dibagi 101 pembagian. Di sini saya menggunakan sistem prorogapit, di mana sama kayak bilangan desimal biasa. 111 karena 101 ini 3 digit, kita menggunakan 3 digit ini sama mouse-nya. Bentar. Nah, karena 101 dikali 1. Mohon maaf, mouse saya touchpad saya agak error Bu. Jadi mencet-mencet sendiri Bu. Dari sudah mau laptop saya. Waduh. Mungkin mohon maaf saya masih belum bisa nganotit. Nah, masih belum bisa nganotit karena karena kesalahan teknis. Kan 111 di 101. Langsung saja nggih. Mungkin kalau dari sini ada yang kurang mengerti atau bagaimana? Kalau dilihat kalau mungkin kurang mengerti bisa bertanya. Apakah ada pertanyaan gitu? Oh, izin bertanya Mas. Oke. Ya, kalau biasanya kan kalau 4 dibagi 2 kan 2 kali 2 gitu ya. Apakah hasilnya ini ketika dikali akan sama menjadi angka sebelumnya? Bagaimana? Bagaimana? Ya, bentar. Misalkan ini P gitu kan ya. Nah, ini pembaginya Q. Kan kalau Q membagi P berarti ada X sedemikian dikali P itu nanti hasilnya ini gitu. Nah, ketika dia dikalikan, apakah kembali lagi ke huruf ini, Pak? Ini kan sebagai X. Kembali. Nah, kembali. Ya, tapi menggunakan ya itu, syaratnya di binernya itu. Ya, kira ada 2, jadi 1 dan 0. Mungkin ada contoh perkalian, Mas. Nah, malah di selanjutnya ini ada latihan soal untuk Mas dan Mbak. Lanjut mungkin Mbak. Sebentar, mau bertanya. Oh, nggih. Izin bertanya ya. Ini kan 111 0011 ya dibagi dengan 101. Nah, yang ini tuh kemana? Itu kan sistem prorogapit Mbak. Jadi kita mengurangkan yang bagian depan dulu. Terus turun sampai yang akhirnya di belakang. Gak bisa notit saya Mbak. Iya, bisa difahami. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan biasa aja, Mas Zufar. Oh, oke. Nah, kita karena kan 101 ini 3 digit. Nah, kita perhatikan 3 digit pertama pada angka yang dibagi. 111. Apakah bisa dikurangi 101? Berarti dikali 1. Ya. 1 dikali 101 sama dengan 101. Lalu kita kurangi 111 dengan 101. Hasilnya 10. Nah, 10 kita turunkan dari angka yang sebelumnya dari angka yang dibagi yaitu 0, turunkan 1.
Apakah bisa dikurangi 101? Tidak bisa. Dikali lalu kita masukkan yang di atas itu 0. Jadi sehingga 0 yang di bawah itu bisa 0 yang dibagi itu bisa turun. Jadi 100. 100. 1000. Sehingga bisa dikurangi 101. Jadi hasilnya 11. 1 yang di atas turun jadi 111. Sehingga 1 dikali 101. 111 dikurangi 101. 10. Dan 1 yang dari atas turun 101. Dan 1 dikali 101, 101 dikurangi 101, 0. Jadi hasil dari pembagiannya itu 10111. Mungkin gitu. Nah, Jadi temannya ada yang bertanya, coba kalau dikalikan benarkah sama dengan itu, nak? Mohon maaf saya gak bisa anotit. Mungkin Mbak Angel bisa anotit. Ya. 10111 dikali 101. Kan 1 dikali 1. Ya, langsung turun semuanya. Karena 1 dikali 1, jadi 10111 turun semua. Mungkin istilahnya gitu ya. Jadi kan 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Lalu 0 kali 1 karena ada di digit kedua dari kanan. Jadi turunnya di kedua ya 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, dan seterusnya sampai 5, 0-nya 5. Sesuaian 0 0 0 lagi 1. Lalu 1 di digit ketiga. 1 dari kanan ya. 1 1 0 1. Ya, 1. Lalu kita jumlah. Nah, 1 turun tambah 1 ditambah 0 1. 1 ditambah 1 1 0, 0 ditaruh 0 ditaruh bawah ya, 1 disimpan. Ya. Nah. 0. Nah. 1 ditambah 1 0 simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 1 1 ya. 1 simpan 1. 1 tambah 0 tambah 0 1 dan 1 kita turun. Oke. Hasilnya sama. Bukti ya Mas Gilang. Baik, terima kasih Mas. Oke. Maaf, Mas Zubair tanya lagi. Ya. Dari yang pembagian itu yang 1000, terus 101 itu ke bawahnya mulai nggak paham. Minta tolong dijelas. Maksudnya ke bawahnya dari 1000 dikurangi 101 gitu. Iya. Nah. Gak paham itu masukkannya ke atas apa pengurangannya gitu. Iya, ke atas itu. Nah, kan gini. 111 dikurangi 101 kan 10. Nah, sehingga Bukan, kan yang 100 sama 101. 10. Oh, ya. Ya. Ya itu, Mbak. Kan awalnya kan 1000. Ya, 1000. Karena 100 itu kurang dari 101, kita kalikan 0 dan 101 sehingga nanti nolnya itu yang di atas turun lagi. Karena 100 dikurangi 000. Jadi bilangan itu sendiri dan 0 yang di atas turun 0. Jadi ditambah 0 1000. Sehingga nanti bisa dikurangi 101. Dan yang di atas, yang bilangan di atas porogapit ditambah angka 0. Iya, terus yang setelahnya 0 itu kan ada 1. Terus ya. pengurangannya itu gimana? Oh, gini. Kan 0 dikurangi 1. Kalau di SD dulu ada yang namanya sistem minjam. Ya. Di mana 100 dikurangi 1. 100 di sebelah kirinya 0 dikurangi 1 itu kan 1 ya. Nah, 1 yang di mungkin bisa notit sekarang. Nah, ini kan 100 dikurangi 1 kan jadi 1 1. Di sini 0 ditambah ya karena di sini minjam 1 tapi di digit 2, tapi berarti minjem 1 0. Jadi 1 0 dikurangi 1.
Apa paham nggak? Ya, kan Mungkin saya gimana, akan Mbak? Paham? membantu jawab ya. Dari sebentar. Dari sini ya. Dari awal aja deh. 1110 011 dibagi 101. Kita ambil 3 digit pertama. 111 ini kan 101 dikali 1 itu kan menghasilkan 101, terus ini dikurangi. Ini turun, ini terus 1 kurangi 1 0. Ini turun, ini turun. Nah, kan karena 100 ini nggak bisa dibagi 101, jadi kita nolkan. Paham? Paham kan ya? Nah, Ya, paham. mundur 1 langkah. Jadi kan 101. Jadi ini 1 dikali 101 101. Ini dikurangi. Nah, ini mungkin ya yang bikin teman-teman kurang paham. Sistem biner ini kalau pinjem sebelah kiri itu 2. Oke, diingat-ingat ya. 2. Jadi kan 0 dikurangi 1 itu kan nggak bisa. Jadi pinjem ini. Sebentar. Pinjem punyanya 0 ini. Nah, ini berarti kan 2. 2 dikurangi 1, 1. Nah, ini kan 0 ya. 0, terus karena pinjem sebelahnya juga, kan karena yang sebelah ini tadi pinjem yang ini, karena ininya 0, jadi pinjem yang ini. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak ini 2, ini 2, ini 2, ini habis. Paham nggak? Iya, paham. Jadi ini 2 dikurangi 1, 1. Karena ini tadi 2, kan dipinjam sebelah kanannya ini, jadinya 1. Paham? 1 dikurangi 0, 1. Lah, ini tadi kan juga dipinjam sebelah kanan. Yang ini tadi kan dipinjam sebelah kanan. Jadinya ini tadi 1. Aduh, beda-beda ya harusnya warnanya. Jadi tadi itu kan dari 2 dipinjam sebelah kanan ini jadi 1, ya? Paham nggak? Iya, paham. Iya. Dikurangi 1, 0. Habis ya? Oke. Sebentar, ini mending aku clear. Oh, biar nggak tumpuk-tumpuk, Ndo. Coba kamu buat lagi di sebelahnya aja pakai annotate. Tadi ada yang hilang, Non. Yang pembagian ya kalian dengan 0 tadi nggak munculkan di situ, sehingga temanmu mungkin bingung. Ya hasilnya 0 tadi loh. Ini kan? Lah, yang suku kedua itu kan 0. 0 kali 101 nggak mau munculkan pada pengurangannya. Yang sebentar Ibu. Ini gini. Yang 0 Mbak ini. bisa annotate kan ya, Mbak? Ya. Iya. Dan kan ya, pakai annotate saja atau pakai whiteboard dan teman-temannya paham, Nak. Atau mungkin sebelahnya nggak paham. Sebelahnya enggak. Annotate terserah. Sebentar. Bagiannya tadi. Sebentar. 1110011. 110011. 11 dibagi sama 101. Nah, kita mengambil digit 3-nya tadi. Apa mungkin Mbak yang ngomong gitu? Oh, ya. Dikali 1. Oke, Mbak. Ya, gini ya. Dari awal. 111. Ini kan bisa dibagi dengan 101. Menghasilkan 1. 1 dikali 101, hasilnya 101. Dikurangi.
Ini turun semuanya. 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1, 0, 0, 0. Udah, cukup begini aja. Nah, 1000 ini kan ini kita ambil tiga angka ya kan, soalnya dibagi 101. 1100 ini kan nggak bisa dibagi 101. Jadi kita 0 kan, karena 0 dikali 101 kan 0, jadi mundur. Paham? Nah, berarti caranya Mbak aja. Mungkin gini, nolnya yang ketiga itu coba dihapus dulu, mungkin biar memudahkan. Nolnya turun 1 aja, Mbak. Jadi 100, bukan 100. 100. Yang itu dihapus, Jil. Wah, Mbak Angel sepertinya sedang lag. Pokok gak dipangan, Mbak. Ada di pantai ini apa dari sini itu mau lempar tadi saya. Hilang kayaknya. Sebenarnya nggak bisa kayak ini. Tes, apakah suara saya sudah masuk? Masuk. Bisa. Ya kayaknya kalau share screen nggak kuat ini. Sebentar. Takut hilang lagi tadi. Nanti. Oke. Nah, 101 dikurangi. Jadi kan 10. Ya. 0nya turun 1. Nah, karena 100 ini kurang dari enggak, Mbak. Nolnya turun 1 aja, Mbak. Oke. Jadi 100 biar mudahnya. Nah, 100 kan kurang dari 101. Berarti 101 ini dikalikan 0. Kalikan 0. Nah, jadi 000. 100 dikurangi 000. Kurangi. Turun 100. Nolnya turun lagi 1. Sehingga 101 dikali 1. Itu. Nah, 101-nya kurang kanan. Gak apa-apa deh. Bukan mundur di belakangnya, Tole. Nah, nulisnya mulai dari belakang mestinya ya, nak. 3 angka dimulai dari belakang, yang 101 berikutnya, bukan begitu? Bagaimana? Terus langsung lanjut, gak apa-apa. 1000 dikurangi 101 dari sejajar sama 3 angka belakangnya. Dikurangi hasilnya 11.
Oh iya, 11. Sejajar sama 2 angka belakang. 11 sejajar sama angka belakang, turun 1 dikurangi 101. Jangan lupa di atasnya power gapet tambah 1. Sama dengan yang di slide tadi. Kalau misalkan yang nggak muncul yang kedua tadi, nah ya ini sudah sama dengan yang di slide tadi. Ya, ini ada 100 dikurangi 0 kali 101. Maksud Ibu mungkin yang penjelasan saya tadi ya, Bu? Yang ketinggalan mau kan yang atas tadi yang 000 nggak mau munculkan tadi kan, langsung muncul 1000. Nah, dari situ ke bawahnya udah persis dengan yang ada di slide-mu tadi. Coba lanjutkan aja, enggak apa-apa biar temannya paham, Nak. Sini yuk. 0. 1. Iya, sudah paham Mas Zufar sama Mbak Angel. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Paham ya, Nak ya? Oke. Soalnya jadi yang terlewatkan tuh, Non, jadi membuat bingung temannya mungkin. Sebentar, Ibu, ini nggak bisa di... Tanyakan atau ada yang masih bingung? Seperti yang kita lakukan tadi ya. Tidak ada pertanyaan deh, langsung lanjut karena waktu. Lalu karena sudah masuk bilangan prima, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang representasi bulan-bulan dari saudara Zufar Alif. Selanjutnya memasuki pemaparan materi tentang bilangan prima. Kali mungkin berapa menit? Waduh, nggak tahu kira-kira. Oke. Kita mengenal bahwa bilangan bulat positif itu dikatakan tentuan terbesarnya dari bilangan itu harus 1 atau sama dengan 1. Jadi, jika ada FPB dari A1, A2, A3 sampai AN sama dengan 1, maka dikatakan A1, A2, A3 sampai AN ini saling prima. Tetapi jika A1, jika FPB dari A1, AJ ini sama dengan 1, untuk I, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, dengan 1 tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan bulat positif A1, 2, sampai AN ini saling prima keduanya atau saling prima sepasang demi pasang. Mungkin langsung dicontoh aja ya. FB dari 589 ini kan sama dengan 1. Maka dari 589 ini dikatakan bilangan yang saling sekaligus saling prima pasang demi sepasang. 5,8 itu FPB-nya 1. 5,9 itu FPB-nya 1. 8,9 itu FPB-nya 1. Jadi 589 ini adalah bilangan yang saling prima dan sekaligus saling prima sepasang demi sepasang. Nah, kita lihat lagi. 3948. FPB dari 3948 ini emang 1. Maka 4 bilangan ini dikatakan saling prima. Tetapi kita lihat
ada bilangan 3,9, FEB dari 39. Itu ada 3. Bilangan 4,8 itu ada FEB-nya 4. Jadi, meskipun ini 3948 merupakan bilangan saling prima sepasang, bilangan 3948 ini dikatakan bilangan saling prima, tetapi tidak merupakan bilangan saling prima sepasang demi sepasang karena ada 3,9 yang mempunyai FEB 3, ada bilangan 4,8 yang mempunyai FEB 4. Dari sini mungkin ada yang dibingungkan? Belum, Mbak Angel. Belum. Apa nggak sebaiknya ngomongnya gini aja. FPB dari 3948 sama dengan 1. Kalau kamu mengatakan 4 bilangan saling prima, maka di benak saya itu masing-masing prima, saling prima, relatif prima. Iya, Ibu. Padahal di tulisan di atasnya saling prima, prima relatif. Relatif, 2 bilangan bulat positif relatif prima itu jika salah satu dengan yang lainnya hanya mempunyai pembagi yang sama, yaitu 1, ya kan? Ya, betul, Ibu. Jadi FPB-nya sama dengan 1. Itu di bawahnya coba. Hingga jika FPB A1, A2, A3 sama dengan 1, maka A1, A2, A3 saling prima pula. Tetapi jika AI dan AJ FPB-nya 1 untuk I dan J, dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan gitu. Nah, sepasang-sepasang saling prima. Tapi ngomongnya sepasang-sepasang, bukan diambil borongan kayak yang tadi, Dok. Oh iya, Ibu, maaf. Borongannya yang ngomongnya bukan saling prima, tapi dia keempat bilangan itu FPB-nya adalah 1 gitu aja, Nak. Soalnya nek saling itu mestinya sepasang-sepasang ya, satu dengan yang lainnya gitu ya. Iya. Tidak borongan. Oke? Iya, Ibu. Mestinya seperti itu. Iya, terima kasih Bu atas koreksinya. Mungkin ini bisa Oke, saya sama-sama. Baik, kita misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian, ada bilangan-bilangan bulat Hi dan R sedemikian hingga B sama dengan Hi A ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari A. Nah, apabila diketahui FPB dari apabila diketahui FEB dari A R ini sama dengan 1, menurut teorema 2.8, kita dapat menyimpulkan bahwa FEB A, B ini juga 1. Maka, apabila sisa pembagian B oleh A saling prima dengan A, maka B juga saling prima dengan A pula. Baik, masuk ke definisi 3.1, dikatakan bahwa bilangan bulat positif lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1, dan bilangan bulat itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Sedangkan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima itu disebut dengan bilangan komposit. Adapun bilangan prima itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan komposit itu ada 4, 6, 8, 9, dan seterusnya.
teorema 3.2 mengatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Nah, pembuktiannya nih, kita ambil sebarang bilangan bulat positif n yang lebih besar dari 1. Nah, kalau misal apabila n-nya itu adalah bilangan prima, maka kan n habis membagi n. Berarti teoremanya telah terbukti. Nah, ini kasus kedua ya. N, kalau misal n itu adalah suatu bilangan komposit, yang dimana jadi n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n itu sendiri. Karena apa? Kan karena sesuai dengan definisi 3.1 tadi, jadi kita misalkan D1, yaitu D ini habis membagi N. Maka itu ada bilangan positif N1 sedemikian hingga N sama dengan D1, N1 dengan N1 kurang dari 1 lebih besar dari N. Kok bisa? Nah, kita misal ini ya, mungkin langsung pakai angka. Misal aku punya 16. 16 ini kan 1 kali 16. 2 kali 8. 4 kali 4. Nah, kan D1 ini pasti memiliki pasang. Nah, ini kan saling berpasangan. Nah, pasangannya itu apa? Ya, N1 ini. Jadi, D1 itu selalu mempunyai pasangan yaitu N1. Dengan N1 lebih besar dari 1 dan kurang dari N. Oke. Nah, jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 habis membagi N. Sehingga teorema ini terbukti. Nah, tapi takutnya kalau misal N1 ini bukan bilangan prima, yaitu bilangan komposit. Lalu harus gimana? N1 ini kan mempunyai faktor bulat positif selain 1, dan N1 yang dimisalkan D2. Maka yaitu D2 habis membagi N1. Sehingga ada bilangan positif N2 sedemikian hingga N1 sama dengan N2 kali D2 kali N2. Kok bisa? Nah, ini kan tadi awalnya kan N. Ini ya, N. Terus D1 kali N1. Nah, ini kan kalau misal N1-nya prima, berarti kan teoremanya udah terbukti, ya kan? Kalau misal N1 ini bilangan bukan prima, bilangan komposit, gimana? Berarti kan ada pasangan N1 yang menjadi faktor dari, ya kayak gini, D1. Nah, N1 ini kalau misal bilangan komposit, berarti kan ada pasangan tadi ya. Nah, pasangannya apa? Ini berarti kan D2. D2 berarti pasangannya N2. Berarti, nah, N1 ini berarti kan sama dengan D2 kali N2. Ya, betul ya. Dengan N2 lebih besar dari 1 dan kurang dari N1. Mungkin dari sini teman-teman ada yang dibingungkan? Ya, mungkin belum ada. Baik, selanjutnya. Nah, jika N2-nya itu suatu bilangan prima, maka kan N2 udah habis dibagi N1. Oleh karena itu, N1 habis dibagi N, maka N2 habis membagi N1. Jadi, N terbagi oleh bilangan prima N2. Itu berarti teorema terbukti. Nah, tetapi kalau misal nanti N-nya yang
sisanya itu masih bilangan komposit, ya terus kita lanjutkan sampai didapatkan suatu barisan yaitu n, n1, n2 sampai dengan n lebih besar n1, lebih besar n2, lebih besar, dan seterusnya sampai lebih besar 1. Nah, penguraian atas faktor-faktor komposit ini berakhir pada suatu faktor prima karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang difaktorkan dan selalu lebih besar dari 1. Misalkan pemfaktoran tersebut berakhir pada faktor prima NK, maka NK itu habis membagi NK dikurangi 1, NK dikurangi 1 habis membagi NK dikurangi 2, sampai N2 habis membagi N1, dan N1 habis membagi N. Sehingga didapatkan formula NK habis membagi N. Nah, mungkin dari sini ada yang dibingungkan dari teman-teman? Ya, mungkin belum ya. Oke, teorema 3 titik. Sebentar. 3.3. Teorema 3.3 mengatakan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari adalah suatu bilangan prima, atau itu dapat dinyatakan dengan perkalian dari bilangan-bilangan prima. Kemudian kita ambil sebarang titik bilangan positif n yang lebih besar dari 1. Menurut teorema 3.2 tadi, kan ada suatu bilangan prima P1, demikian hingga P1 membagi n. Nah, itu ada suatu bilangan positif n1, sehingga n ini sama dengan P1 ditambah P1 dikali n1. Dengan syarat N1 lebih besar dari 1 dan kurang dari N. Nah, misal N1 ini 1. Maka kan kalau N1 ini 1, jadi N-nya ini kan sama dengan P1. Sehingga N suatu bilangan prima. Oke. Tapi jika N1 lebih besar dari 1, menurut teorema 2 tadi, ada suatu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 habis membagi N1. Maka ada suatu bilangan bulat positif N2 sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2. Dengan syarat N2 lebih besar dari 1 dan kurang dari N1. Nah, jika N1 ini sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2. Ya, N1 ini sama 1, berarti N1 sama dengan P2. Sehingga N tadi ini menjadi N sama dengan P1 kali P2. Itu berarti teoremanya kan terbukti. Nah, tetapi jika misal N2-nya itu lebih besar dari 1, maka dia terus berlanjut sampai kita dapatkan formula bahwa akan berakhir di NK sama dengan 1. Sehingga diperoleh N-nya itu sama dengan P1 kali P2, P3, sampai PK. Maka bilangan-bilangan positif N yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih paham kan ya pembuktiannya dengan kata-kata seperti ini? Mungkin kalau misal dari contoh, pasti kelihatan nanti pahamnya. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Baik. Nah, contoh nih, suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima.
mungkin saja di antara faktor-faktor prima ada yang sama. Maka faktor-faktor yang sama itu dituliskan sebagai bilangan berpangkat. Contoh 3.13. 5.544. 5.544 ini sama dengan, ini kan bilangan prima semuanya ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 11. Nah, dari sini ini tuh bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7 kali 11. Nah, secara umum hal ini itu N suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, sampai seterusnya PK pangkat AK. Sebentar iklan. Nah, dengan P1, P2, P3 sampai PK adalah faktor-faktor prima dari N, dan A1, A2, A3 sampai AK adalah eksponen bulat tak negatif. Nah, satu ini itu apa sih? Satu ini itu representasi dari N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima atau disebut juga sebagai bentuk kanonik dari N. Sudah ada pencerahan mungkin? Bentar Pak, ada istilah baru kanonik apa Pak? Gimana? Ya. Masih nggak paham satu itu apa ya? Saya kira angka penulisan aja. Kan kalau sepengetahuan aku ya, kanonik itu bentuk dari ini loh. Ini tuh disebut bentuk kanonik. Jadi prima-prima berpangkat itu disebut kanonik. Nah, kalau gitu N berarti kanonik dong? Iya benar. Iya. Gitu, baik. Ya coba. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungkan lagi? Mungkin tidak ada ya. Oke, baik, aku next. Nah, dari teorema 3.3 tadi, yang menentukan FPB KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, dinyatakan masing-masing bilangan bulat tersebut dalam bentuk kanoniknya. Ya, dari berpangkat tadi ya. Kan kita tahu notasi-notasi seperti ini, seperti min A, min dari FPB AB menyatakan nilai dari minimum dari A dan B. Max A, B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Nah, kita misalkan minimum dari 7,5 sama dengan paling kecil 7 sama 5 itu paling kecil 5. Maksimal dari 8 sama 3 itu 8. Paham kan ya? Ini minimal 5, 0, 3, paling kecil 0. 0. Maksimal 7, 4, 5, 0 kan 7. Ini masih paham kan ya? Masih. Nah, ini ya. Ulang non, jangan lari non, sebentar. Yang saya tadi. Sebelum ini lagi. Minimum dari 75, 7 dan 5 adalah ya, oke, lanjut. Oh ya. Saya lanjut ya, Ibu. Ya. Kita misalkan ada permisalan M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Nah, bentuk-bentuk kanoniknya itu seperti ini. M kanoniknya P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, sampai PK pangkat AK. N sama dengan P1 pangkat B1, P2 pangkat B2, P3 pangkat B3 sampai PK pangkat BK. T sama dengan P1 pangkat C1, P2 pangkat C2, sampai PK pangkat CK. Nah, di sini nih, tahu kan perbedaannya apa? Ada yang membedakan yaitu dari pangkatnya.
ya. Primanya itu sama aja, P1, P2, P3 sampai PK, tapi pangkatnya yang berbeda. Nah, ini yang menjadikan gimana caranya biar tahu minimum dan maksimum bentuk kanonik bilangan-bilangan tersebut. FPB dan KPK dari M, N, dan T berturut-turut sebagai berikut. MNT, P1, ya, P1 pangkat D1, P2 pangkat D2, sampai PK pangkat DK. Dengan D1 adalah minimum dari AI, BI, CI. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Oke. Nah, ada lagi MNT sama dengan P1 pangkat E1, P2 pangkat E2 sampai PK pangkat EK. Dengan E1 sama dengan maksimum dari AI, BI, CI. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai K. Dari sini masih paham? Kalau ada yang ditanyakan, tanya aja. Enggak apa-apa. Ya, mungkin masih paham ya, karena ini masih dasar sekali. Nah, ini ada contoh. Tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Nah, apabila tiga bilangan ini kita uraikan menjadi faktor-faktor prima, maka diperoleh 192 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 11, 216 itu 2 kali 2 kali 3 kali 3, 252 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Nah, kita peroleh apa ya? Kan ini ada 2, 3, 11 sama 2, 3 sama 2, 3, 7 sama 11. 198 kan nggak punya 7, jadi kita pangkatkan 0 aja. Oke? 216 nggak punya 7, nggak punya 11. Jadi kita pangkatkan 0. 252 punya semuanya. Kenapa kok moro-moro kenapa kok tiba-tiba ditambah 7, tambah 11? Karena nanti yang akan menjadikan perpangkatan ini yang mencari FPB KPK dengan minimum dan maksimum. Paham kan maksud saya? Iya, paham. Anggap paham. Oke, sebentar. Izin bertanya, Mbak Angel. Iya. Ini kalau misalnya hasilnya berarti kan 4 kali 27 ya? 4 kali 4. Iya ya. Bu, hasilnya kan 108. Oh iya, tipu. 2 Harusnya kali. ini 2 pangkat 3. Oh iya, 2 pangkat 3 ya? Iya. Ini ya juga tipu. 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 3. Gini ya? Iya. Terima kasih atas koreksinya ya. Sebentar. Aku next saja ya ini ya. Nah, kan tadi udah diuraikan prima-primanya memiliki prima 2 max 1. Mungkin ini ada yang berbeda ya berarti ya? Iya. Maxnya sebentar. 1, 1, 2. Oh iya betul ini. 1, 2, 3 min 3 minimumnya 2, 3, 2, maksnya 0, 0, 1, 11 minimumnya 1, 0, 0. Nah, max dari ini kan salah ini. Ini min. Astagfirullahaladzim. Ini min semuanya typo. Ya, min dari 1, 2, 3, 1. Min dari 2, 3, 2, 2.
Min dari 0, 0. Min dari 1, 0, 0. Ini juga typo. 0. Jadi, 2 kali 3 kali 3, 0, 0 ya? Berarti 2 kali 2. 18, betul ya? Iya, 18. Dan begitu juga yang maksimal. Jadi maksimalnya itu kita ambil yang max dari bentuk kanoniknya ini. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Izin bertanya. Ya. Itu untuk menentukan nilai maksimum sama minimum itu apakah harus memuat bilangan prima 2, 3, 7, dan 11? Enggak. Kan apa ya? Enggak harus memuat itu, tapi kalau prima kan 2, 3, 5, 7 gitu ya. Kamu enggak maksudnya? Iya. Harus memuat 2, 3, 5, 7, tapi harus paling kecil, prima paling kecil. Mungkin ini tadi kok nggak ada 5. Saya kan 198. Iya, paham kan maksudnya? Iya. Kenapa kok 5-nya nggak ditulis 5 pangkat 0 gitu? Iya. Nanti kan 5 pangkat 000 gitu ya? Comeback. Oh, oke, comeback. Maaf. Kembali ya tadi ya. Nah, sebentar. Di sini kan nggak ada 5. Kenapa kok ada 7? Karena di sini 252 difaktorkan itu ada 7. Nah, 198 difaktorkan ada 11. Kalau misal 195 ini, kalau misal nggak rata-rata. Oke, gini. 152, kan tanya kok nggak ada 5-nya. Karena dari 3 bilangan ini, nggak ada yang salah satunya faktornya itu 5. Paham nggak? Kecuali ini ada 195. Nah, pasti ini ada muncul 5. Oke? Iya, ya bisa difahami. Terima kasih Mbak Angel atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Sebentar. Berarti ini sudah clear ya? Mungkin ini nggak usah latihan ya, karena waktunya udah habis, benar-benar habis. Oke, teorema 3.4. Dikatakan jika N suatu bilangan komposit dan N memiliki faktor K dengan K lebih besar dari 1, kurang dari sama dengan akar N. Nah, pembuktiannya. Karena N merupakan suatu bilangan komposit, maka ada bilangan-bilangan positif K dan M sedemikian hingga Km sama dengan N. Dengan K lebih besar dari 1 dan K kurang dari N. Dan M kurang dari 1, lebih besar dari 1 dan M kurang dari N. Nah, apabila K dan M keduanya itu lebih besar dari akar N, yaitu K lebih besar akar N dan M lebih besar akar N, maka N sama dengan KM lebih besar dari akar N kali akar N sama dengan N. Nah, ini nih, kan ada yang rancu ya, terdapat N lebih besar dari N. Kan nggak mungkin kan ya? Hari ini kan nggak mungkin. Oleh karena itu, nantinya akan ada salah satu dari K atau M yang harus tidak lebih kecil dari akar N. Nah, misalnya K. Maka K itu lebih besar dari 1 dan K kurang dari sama dengan akar N. Jadi N memiliki faktor K dengan K lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Ya. Lanjut. Karena teorema ini saling berkaitan sih dengan teorema ini. Teorema 3.5. Nah, jika bilangan bulat positif N tidak memiliki faktor prima tidak memiliki faktor prima P dengan P lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N, maka
N suatu bilangan prima. Oke, kita log ya. Kita log teorema ini. Kita coba membuktikan dengan menggunakan prinsip kontraposisi. Masih ingat kontraposisi jika P, maka Hi. Jadi ini kontraposisinya apa? Negasi Hi, maka negasi P. Ya betul? Betul nggak? Betul dong, aku yang membuktikan salahnya. Nah, tadi kan bilang ya, kalau P-nya itu N tidak memiliki faktor prima. Dan N suatu bilangan prima, maka N merupakan bilangan prima. Nah, kita kontraposisikan, kita buktikan dengan kontraposisinya, jika N itu suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor prima P, dengan P lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Nah, kita misalkan N itu AB, di mana A lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan B, dan B kurang dari N, maka jika A, B lebih besar dari akar N, maka N sama dengan AB lebih besar dari akar N kali akar N, sama dengan N. Nah, ya ini tadi sama kayak yang teorema 3.4. Nggak mungkin N itu lebih besar dari N. Karena N kan sama, ya kan? Jadi, N mempunyai suatu faktor maka N mempunyai suatu faktor tidak sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Karena itu faktor prima dari N adalah kurang dari N. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Mungkin tidak ada ya. Contoh nih. Bilangan 221, 223, dan 741. Ini mana yang bilangan prima, mana yang bilangan komposit. Nah, akar dari teorema tadi ya, akar 221. Adakah bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari 221 itu apa aja? Kalau 14 kan nggak mungkin. Kalau 13 kan 169. Iya nggak? Iya ya. Berarti kan 13 ini apakah faktor 13 ini, apakah 221 ini ada faktor dari 13? Kalau ada, berarti kan 13 habis membagi 221. Pertanyaanmu bingung no, Dok. Sebentar, Dok. Pertanyaanmu tadi bingung-bingungkan. Apakah 221? Apakah 221 ada faktor 13? Apakah 13 merupakan faktor dari 221? Lo enak dirungokno ya. Aku ngrungokno kok. Oke, sip. Yo, lanjut dah. Sabar. Apakah faktor gimana tadi Bu? Maaf. Apakah ada faktor 13? Apakah 13 merupakan faktor dari 221? Mengapa saudara mengambil 13, Mam? Karena kalau kok 14? Karena kalau 15 itu kan ini bilangan prima ya, Bu ya? Enggak tahu kan, kita masih bertanya. Oh iya. Bilangan prima atau komposit ya, gitu kan? Ya, karena kalau misal 15 ya,
Bilangan prima 15. 15 bukan prima loh, Nduk. 17. 15 bukan prima loh, Non. 17, Ibu. 17. Nah, bukan faktor dari 221. Gini apa Jadi- enggak begini? Kamu menentukan tadi, mulai tadi saya mau tanya tapi enggak ada, saya harap ada yang bertanya bagaimana menentukan faktor-faktor primanya. Kok enggak ada yang takok, belasi manut kabeh. Bagaimana menentukan faktor-faktor prima yang mulai tadi itu loh. Itu menentukannya bagaimana? Aduh, Ibu. Misal ini 221. 221. Ya. Primain 221 ini kalau diprimain berarti kan 1 Piye. bukan. Oke. Menentukannya gimana? Oh iya. Mungkin yang sebelumnya aja ya, Bu. Jangan iya, Bu. Apa? Mungkin sebelumnya aja, jangan 221 ini. Coba. Nah, tadi itu kan mulai tadi itu saya tak tonton ini loh, Non. Iki kok akhirnya ya FPP dan KPI lah itu. Ada 2, 3 dan 11. Dari mana menentukannya? 2 dan 3 untuk 216. Faktor primanya adalah 2 dan 3. Dari teorema tadi, Ibu. Iya. Kan ada sebentar. Ada D1 kali N1. Nah, Kak, kok nggak bisa di sih? Itu teori loh, Dok ya. Apa, Ibu? Itu teorinya. Berarti D-nya siapa kalau saudara mengambil 198, 216, 252 itu D-nya yang mana? D-nya itu bilangan prima, Ibu. Dalam? Bilangan prima. Bilangan prima. Makanya menetapkan D-nya itu siapa? Mungkin menetapkan bahwa bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 11. Itu menetapkannya gimana? Menetapkan D di situ. Ya, ini 198. 198 ini kan Kalau di SD dulu pakai apa? konfaktor. Nah iyalah. Kalau saudara belum menjelaskan tentang apa jenenge kombinasi linear, maka saudara dia mau tidak mau ya pakai yang cara yang lama di SD itu pakai konfaktor. Iya, Ibu. Berarti ini dijelaskan, Ibu, pakai konfaktor gitu. Iya, yang disampaikan karena kita belum bicara mencari dengan yang cara yang lain yang yang tidak menggunakan faktor di sini kan belum didiskusikan. Nanti akan ada nanti FPB-nya untuk mencari FPB itu maka menggunakan apa itu ada kan? Apa sudah tadi? Apa saya lewat? Belum kan? Belum, Ibu. Apa saya tertinggal? Soalnya ada satu hari saya enggak tahu jamnya, pernah kebablasan, saya bukan enggak tahu, lupa kalau jamnya biasa diganti. Pas mungkin saya pas itu belum sampai ke mencari FPB kan? Iya, berarti bisa didapatkan faktor-faktor prima dari 198 itu. Salah satunya yang menggunakan pohon faktor itu kalau menggunakan cara di SD. Iya.
Dari 2, 198, 9, 6. Ini sampai bawah, Ibu? Ya. 48. Nah, nanti yang muncul faktor primanya berapa saja, ya kan? Salah. 3 aja nggak apa-apa. Halo Bu Dina. Ini waktunya habis, Bu, gimana? Loh, gak delok aku. Sudah Aku lewat 7 keasikan menit. rungokne suarane si sapa jenenge iki? Angelita lho. Suarane weno tak rumah mulai mau. Tak takoni tentang faktor prima kok lah bingung di enak tuh, Nduk. Ya wes. Mbak Angel mandek apa waktunya habis, Non? Ya. Masih banyak kah ini? Enggak, Ibu. Udah. Enggak, Tadi sebetulnya tinggal sedikit. Ya, tapi terus ketemu itu mau masalah iku mau sing Angel kok mlayu wae. Konteni koncone gak ada sing takon. Oke, diakhiri dulu nek, Non. ya baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada salah kata yang